Selamat hari Sabat. Terpujilah Tuhan oleh karena Ia begitu luar biasa, dahsyatnya kuasanya yang tak pernah habis-habisnya di dalam penyertaan perjalanan kehidupan kita menjalani Sabat Tuhan yang suci. Di kesempatan yang baik ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menyambut minggu bekerja. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya melalui firman yang akan kami dengarkan, ini dapat menolong kami untuk memberikan ketulusan kami kepada Tuhan di dalam melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 22 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ketika kita membaca judul perikop dari teks ini, maka kita akan dapati penulis memberikan judul perikop Yesus ditangkap. Dan kita tahu betul perjalanan cerita ini. Ketika Yesus segera ditangkap, maka ada satu tindakan yang dilakukan oleh muridnya yang bernama Yudas, yaitu ia memberikan ciuman kepada Yesus. Ketika kita melihat di dalam kitab yang sama, dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38, ciuman merupakan lambang dari ketulusan. Namun ketika diberikan sinkronisasi terhadap ayat 47, Lukas 22 ayat yang ke-47 dan Lukas pasal 7 ayat yang ke-38, ketulusan yang diberikan oleh Yudas adalah ia menjual Yesus. Sedangkan Lukas pasal 7 ayat yang ke-38, perempuan yang berdosa itu memberikan dirinya di dalam pertobatan. Yudas tidak mau bertobat dari setiap dosa-dosanya. Yudas tidak mau memberikan dirinya untuk dipakai di dalam melayani Tuhan. Yudas memberikan ketulusan di dalam motivasi yang keliru. Dan pelajaran yang sangat sederhana yang boleh kita dapatkan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-47. Seorang yang memeluk dan mencium belum tentu ia mengasihi kita. Tetapi Anak Allah yang begitu luar biasanya, ia menyerahkan dirinya di atas kayu salib sebagai ganti kita yang berdosa. Kita harus memberikan diri kita kepadanya. Di dalam melayaninya dengan penuh pertobatan, sama seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus. Dengan air matanya oleh karena ketidaklayakan, ia membawa dirinya kepada Kristus. Ia membawa dirinya untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Marilah dan biarlah kita semua bersandar kepada Allah dan melihat bahwa keajaiban kuasanya, keajaiban akan cinta kasihnya, keajaiban akan setiap kuasanya akan menyelimuti kita untuk melihat bahwa kuasa dan bahkan pelukan hangat ciuman ketulusan itu hanya diberikan oleh Tuhan saja. Biarlah melalui perenungan ini kita dapat melihat sepanjang minggu bekerja ini, kita akan memperhatikan jalan-jalan ketulusan untuk melayani Tuhan. Tidak ada motivasi-motivasi yang sia-sia, melainkan setiap hati kita curahkan dengan tulus dan mutlak untuk Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengarkan bersama, kami akan memberikan diri kami sebagai bentuk pertobatan. Dan bahkan kami akan melihat bahwa kasih dan cinta yang tulus hanya berasal dari Kristus saja. Terima kasih banyak Tuhan oleh karena pengorbanan di atas kayu salib. Tuhan telah mengajarkan kami untuk terus melihat bahwa kasih Allah Bapa dan ketulusan itu terus mengalir dalam kehidupan kami.
Persiapkan kami untuk menghadapi minggu bekerja yang penuh dengan misteri. Tuhan akan memberkati kami, menolong kami untuk selalu senantiasa melakukan yang terbaik. Dengar dan jawab doa kami ya Bapa, karena kami berdoa atas nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.